Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita kembali lagi dalam acara Tomat, Talk Show Ormawa S1 Akuntansi yang kali ini diselenggarakan oleh Tech Center Universitas Pamulang. Nah, sekedar informasi bahwa Tomat ini memang selalu diselenggarakan oleh ormawa-ormawa dari prodi akuntansi seperti Hima S1 Akuntansi, Galeri Investasi, Ashifa, dan juga Tech Center Universitas Pamulang. Acara Tomat ini juga menghadirkan beberapa tema yang menarik untuk mahasiswa dan juga mahasiswi, seperti karakter building, bela negara, wawasan kebangsaan, pencegahan anti-intoleransi, anti-perundungan, anti-korupsi, pencegahan penanganan kekerasan seksual, dan juga kewirausahaan. Halo teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan live di Instagram Tech Center nih. Perkenalkan, saya Hairunisa Andriani selaku moderator yang akan memandu jalannya acara talk show kita pada hari ini. Boleh kali ya kita cek gelombang dulu. Halo Sobat TC yang lagi nonton di live Instagram Tech Center. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya yang lagi nonton saat ini. Oke. Teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang bela negara. Bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa yang udah ada di depan saya saat ini, yaitu siapa lagi kalau bukan Bapak Haji Haryono, SH, MMH, CELAP, CPS, CLS, CPOM, CT, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan juga Hukum Bisnis Regulasi. Selamat pagi Bapak. Iya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Ini benar-benar narasumber yang keren banget. Saya juga sangat kagum banget sama Bapak karena beliau ini adalah dosen yang benar-benar sangat multi talent dengan berbagai macam prestasinya yang sudah dicapai oleh dia. Baik Bapak, Sobat TC yang sudah hadir dan menonton live Instagram, jangan lupa siapin pertanyaan terbaik kalian karena kali ini kita akan membahas dan memaparkan materi, berdiskusi langsung bersama narasumber terbaik kita, yaitu Bapak Haji Haryono. Oke? Baik Bapak, sebelum saya berdiskusi lebih lanjut mengenai topik bela negara ini, ada beberapa kalimat menarik mengenai bela negara yang mungkin menggambarkan kondisi negara kita juga saat ini. Kalimatnya seperti ini Pak. Zaman sekarang kita nggak lagi ditantang untuk angkat senjata, tapi kita ditantang untuk tetap peduli di tengah hiruk pikuknya dunia digital. Bela negara bukan lagi soal perang tapi soal sikap. Tentang peduli meski yang lain cuek, dan tentang tetap cinta tanah air walau yang lagi trending budaya luar. Nah, dari topik ini saya ingin mengajak Bapak untuk berdiskusi supaya topik ini bisa menjadi sesuatu yang relevan dan juga tetap keren ketika anak muda itu menerima gitu. Baik, menurut Bapak, bagaimana sih definisi dari bela negara itu sendiri? Oke, baik, terima kasih Mbak. Baik teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, khususnya prodi akuntansi. Jadi apa yang ditanyakan tadi oleh moderator, apa itu bela negara? Bela negara itu adalah sikap atau perilaku warga negara ya, yang dijiwai kecintaannya terhadap NKRI, tentu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia. Jadi di sini diperlukan dijiwai ya kecintaan terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah bela negara secara umum. Nanti kalau mau dieksplor lagi nanti kita kembang lebih jauh. Baik, berarti kesimpulannya adalah bela negara tersebut merupakan salah satu upaya untuk kita bisa mencintai tanah air kita, seperti itu ya Pak? Iya. Oke, baik. Kita udah ngomongin tentang definisi. Banyak anak muda sekarang yang memang mengerti mengenai makna bela negara, tapi belum bisa merealisasikan bela negara itu untuk apa kita pelajari. Jadi tujuan dari bela negara untuk generasi kita, generasi muda itu sebenarnya apa ya Pak? Ya, memang kalau berbicara bela negara memang perlu dipahami secara luas ya, khususnya para mahasiswa.
Karena kalau bicara bela negara bukan dalam arti kita tadi yang disebutkan adalah bicara mengangkat senjata, tapi bela negara ini dalam konteks apa sih yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara, tentu sesuai dengan aktivitas atau profesi kita masing-masing ya. Momennya kita sebagai mahasiswa, nanti apa yang harus kita lakukan dalam rangka bela negara nanti bisa dieksplor lagi. Nah, tujuannya di sini itu yang pasti harus bisa mempertahankan ya. Pertama, bisa mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kedua, tentu kita juga bisa melestarikan budaya. Karena negara Indonesia adalah negara yang plural, negara yang memang banyak beraneka ragam, yang memang harus kita jaga, harus kita lestarikan. Nah, inilah kekuatan bangsa Indonesia yang termaktub atau dipingkan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, tentu kita harus menjalankan itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena jangan sampai nilai-nilai kita itu akhlak kita itu terkikis, apalagi dengan kondisi sekarang ya, dengan perubahan ya teknologi yang luar biasa, apalagi di media sosial. Makanya harus kita perkuat nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Selain itu juga harus kita berbuat baik ya, berbuat baik yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nanti bisa kita lakukan ya sesuai dengan profesi atau passion kita masing-masing. Yang terakhir, tentu kita harus memperkuat ya atau menjaga juga atau mempertahankan identitas dan integritas sebagai anak bangsa. Ini penting, identitas. Kita sebagai bangsa punya identitas yang harus kita jaga dan punya integritas. Ini harus tetap kita pertahankan, terutama sebagai mahasiswa. Integritas itu penting sebagai warga negara yang cerdas, tentu sebagai generasi yang bertanggung jawab. Nah, itu tujuannya bela negara. Berkaitan dengan yang tadi identitas dan juga integritas bagi anak muda ya Pak. Ya. Saya sangat setuju sekali bahwa bela negara ini memang harus diterapkan oleh semua anak muda di seluruh Indonesia. Tapi saat ini kalau misalnya kita ngomongin mengenai generasi muda, banyak sekarang anak muda yang melupakan budaya Indonesia dan lebih terjun ke dalam budaya luar negeri. Alasannya banyak. Ada yang bilang karena budaya luar negeri itu lebih keren, terus juga trennya itu lebih banyak di media sosial sekarang gitu. Nah, hal tersebut pasti dikhawatirkan akan mengikis rasa cinta tanah airnya kepada negara kita kan Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak cara menanggulanginya? Tentu persepsi demikian perlu dirubah ya. Jadi kita terkait dengan cinta tanah air, terkait dengan bela negara, tentu kita harus mensikapi dengan perkembangan yang ada secara bijak dan bertanggung jawab. Tentu perkembangan ini apalagi di media sosial, di era globalisasi tanpa batas negara, tentu kita harus bisa memfilter ya, bisa memfilter berita-berita ya dari luar negeri yang memang nggak cocok dengan kondisi dan budaya bangsa Indonesia. Jadi kita filter dulu, kita yang cocok nih budaya yang apa, karena tidak semuanya budaya yang di luar negeri itu baik gitu ya. Justru budaya kita itu lebih baik, karena budaya kita ini luar biasa, peninggalan dari nenek moyang kita ya. Nilai-nilai Pancasila itu banyak yang memang cocok, sampai dasar negara Pancasila pun juga diambil dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri ya, yang terbukti dengan adanya Pancasila ini kita kuat, aman dan nyaman tanpa menggunakan dasar mengadopsi budaya atau dasar negara lain. Nah, tentu kita harus memfilter, kalau itu nggak sesuai ya jangan dipakai, tentu sesuai dengan budaya kita sendiri. Makanya sebelum sharing ya harus difilter dulu ya. Jadi sebelum di-sharing harus difilter dulu, dan kita tetap harus bangga dengan budaya bangsa Indonesia yang tidak kalah pentingnya dengan budaya luar negeri. Walaupun perkembangan teknologi di luar negeri juga cukup luar biasa ya, tapi bukan berarti itu akan merubah budaya kita yang selama ini sudah teruji dengan baik. Gitu.
buat anak muda yang lagi nonton sekarang, dengerin tuh, nggak semua budaya luar negeri itu bagus untuk kita ikutin, oke? Nah, bicara tentang dengan aksi ya Pak, bagaimana sih aksi yang perlu kita lakuin sebagai generasi untuk menerapkan bela negara ini sendiri dalam kegiatan sehari-hari ya? Ya, tentu kita harus aksi ya, karena generasi muda sekarang, apalagi di era digital, kebanyakan teman-teman mahasiswa kan generasi Z ya, tentu dibutuhkan generasi yang memang generasi yang cerdas ya. Tadi kita singgung generasi cerdas, generasi apa? Generasi yang memang kritis pertama, generasi yang kreatif dan generasi yang inovatif. Itu yang dibutuhkan sekarang. Makanya harus kritis dalam arti apa? Harus kita bisa mengikuti perkembangan yang ada dan kita harus ada rasa ingin tahu. Jadi kita jangan pasif dalam arti tentu yang baik, ingin tahu yang baik, bukan ingin tahu hal-hal yang nanti bertentangan dengan hukum negara atau hukum agama, tapi harus kritis. Kita nggak boleh pasif, mahasiswa sekarang harus aktif dan kreatif. Mahasiswa harus, generasi muda sekarang harus dalam arti harus selalu bisa membuat sesuatu yang baru, bisa menciptakan sesuatu yang baru. Inovasi berarti ini mengembangkan sesuatu yang baru akan lebih baik. Apalagi nanti teman-teman semua nanti kan akan suatu kelak akan memegang peranan sebagai pemimpin. Ada yang nanti terjun di entrepreneurship sebagai pengusaha. Nah itu kan dibutuhkan yang namanya kreatif dan inovatif. Tanpa itu semua kita akan stagnan, nggak bisa bergerak. Dan tentu dikembangkan terkait dengan kritis, kreatif, inovatif juga memang harus ada ide-ide ya, memanfaatkan peluang yang ada, opportunity. Itu penting sekali yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa atau generasi. Bukan hanya pintar gitu ya. Kalau pintar hanya sekedar akademik, hanya ilmu pengetahuan, tapi generasi atau mahasiswa yang kritis. Itu yang perlu kita tekankan ya untuk semua. Termasuk saya sendiri juga perlu update mengenai perkembangan yang ada. Berkaitan dengan inovasi yang tadi ya Pak. Kalau misalnya inovasi itu pasti berdekatan banget dengan teknologi pastinya. Menurut Bapak, adakah cara untuk kita bisa mengaitkan teknologi ini dengan bela negara? Ada saran nggak dari Bapak untuk generasi muda harus gimana ya caranya supaya kita tuh bisa menerapkan bela negara ini dengan teknologi yang ada di zaman sekarang? Ya, tentu fasilitas sangat banyak ya di akun-akun tuh media sosial tuh kan banyak ya. Ini kan teknologi ya, tentu kita aktif ya, bisa berbagi atau sharing ya. Tentu gerakan-gerakan yang membuat semangat generasi muda dengan menggunakan akun-akun ya. Kita tentu materi-materi yang kita sampaikan adalah materi-materi yang inovatif, materi-materi yang mendidik, materi-materi yang memang materi ini berkembang sehubungan dengan perkembangan zaman ya, sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh generasi Z. Nah itu tentu akan nyambung ya. Jadi kalau materi kita berikan materi yang enggak sekarang dialami oleh generasi Z ya mungkin nggak nyambung. Makanya dengan teknologi justru ini akan lebih baik inovasi-inovasi yang kita gunakan, apalagi menggunakan teknologi. Tentu teknologi kita gunakan secara bijak ya, mendidik ya, mengajak generasi muda harus ada peran aktif. Gunakanlah teknologi sebaik mungkin, kembangkan ya, sesuatu yang baik itu akan lebih berkembang lagi dan bermanfaat ya. Umumnya kita sebagai konten kreator ya, nanti di situ juga bisa kita sebagai motivator atau berbagi ilmu-ilmu yang isinya adalah memotivasi ya, untuk memotivasi diri sendiri juga memotivasi orang lain. Intinya kita berbagilah sesuatu yang baik. Tentu sesuatu yang baik ini tentu akan lebih hebat kalau bisa diaktualisasikan, bisa dijalankan terutama di generasi Z ya. Karena apa? Sekarang di era sekarang generasi Z itu generasinya Z gitu. Generasi yang memang ini sangat penting yang harus dimanfaatkan dengan baik. Apa sih yang harus kita persiapkan bagi generasi Z untuk menghadapi masa depan? Karena persaingan ke depan akan lebih besar, akan lebih berat, kompetitor kita akan lebih banyak. Kalau sekarang kita nggak aktif, nggak inovatif, bagaimana kita bisa berkembang? Makanya mindset kita harus kita rubah, ya. Apalagi
di generasi sekarang itu dibutuhkan oleh negara kelak sebagai pemimpin. Makanya harus kita update, harus kita impor kemampuan kita tentu dengan meningkatkan skill ya, kemampuan kita, pelatihan dengan mengikuti pelatihan skill untuk kompetensi nanti akan berubah sendiri dengan namanya inovasi, tentu selaras dengan perkembangan teknologi. Sarana melalui medsos, gunakan medsos secara bijak, bukan asal tampil, tapi ada value yang bisa kita berikan kepada generasi muda, khususnya para mahasiswa. Itu. Ya. Ya. Saya masih ingat banget waktu Bapak ngajar, ketika saya sharing dengan orang banyak, pasti saran itu sudah saya lakukan terlebih dahulu. Nah, Bapak Haryono ini memang sudah lebih dulu membuat dan sharing tentang edukasi, terus memberikan motivasi kepada banyak orang lewat media sosial TikTok. Benar ya Pak? Iya, betul. Nah, oke teman-teman, itu yang bisa dilakuin kita sebagai anak muda dalam memanfaatkan teknologinya nih. Oke, kita lanjut ya Pak. Siap. Karakter apa sih yang harus ada pada diri mahasiswa untuk bisa mempertahankan persatuan bela negara ini? Oke, kalau bicara karakter ini, kalau kita bicara karakter memang harus berikan sejak dini ya, artinya sejak sekolah bahkan sampai perguruan tinggi. Karena kalau bicara karakter itu kan di dalamnya ada namanya olah rasa, olahraga, olah hati, dan satu lagi itu olah sikap ya. Itu yang memang harus ditanamkan. Itu bicara kejujuran, kedisiplinan, semangat. Nah di sini mahasiswa diharapkan itu mahasiswa sebagai iron stock ya. Mahasiswa itu harus memiliki jiwa kepribadian yang baik dan sebagai orang yang tangguh dan berakhlak mulia. Nah ini tekannya akhlak nih, termasuk di dalam sikap dan etika. Nah ini kalau kita sorotin ini kadang-kadang terjadi penurunan terjadi namanya etika. Kalau kita bicara etika, apa sih? Etika adalah baik atau nggak baik, pantas atau nggak pantas. Kalau memang itu nggak pantas ya tentu jangan dilakukan. Ini kadang-kadang hal yang sepele tapi kadang-kadang tanpa disadari oleh teman-teman mahasiswa atau yang lain ya, ini nggak pantas ya jangan dilakukan. Waktu sesuatu yang mungkin menurut mahasiswa mungkin dalam tanda kutip kurang penting, tapi ini kalau dalam konteks etika kan penting. Nah itu adalah mahasiswa sebagai iron stock ya. Kedua itu mahasiswa sebagai agent of change ya. Mahasiswa harus bisa melakukan perubahan dalam arti di sini senantiasa ya mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu adalah harus ada tampil tuh mahasiswa ya untuk melakukan perubahan, karena nggak mungkin kita stagnan, nggak mungkin kita diam, karena ini hidup itu dinamis, berkembang terus, tentu juga di depan sana ada tantangan, makanya di situ harus menjadi agen perubahan. Yang ketiga itu adalah mahasiswa sebagai moral force ya, mahasiswa adalah sebagai penggerak perubahan mental atau akhlak ya. Karena apa? Di sini mahasiswa punya peran yang penting karena memang mahasiswa ini adalah roda penggerak ya, penggerak. Kita ingat perubahan di tahun 1908 sampai awal 98 itu kan gerakan mahasiswa itu ya. Ini pendobrak. Yang keempat itu sebagai guardian of value ya. Di sini mahasiswa harus menjunjung kejujuran, terus harus menjunjung tinggi namanya integritas dan gotong royong, dan memperkuat namanya rasa empati dan nilai-nilainya karena value ya. Betul. Yang terakhir itu harus mahasiswa sebagai social control. Artinya mahasiswa itu harus, termasuk kita semua generasi muda, harus bisa menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah dalam rangka menyampaikan masukan atau kritik lah. Di sini masyarakat dibutuhkan harus mempunyai keberanian mengkritik, memberi masukan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentu kebijakan-kebijakan yang dalam kutip mungkin kurang baik atau kurang ke masyarakat. Kita wajib di situ harus mengkritik gitu. Karena ini kan dijamin pasal 28 ya, kebebasan menyampaikan pendapat. Jadi nggak perlu takut. Kalau itu menyangkut kebijakan ya itu nggak masalah ya, karena ini kebijakan yang memang perlu kita kawal juga kan,
supaya pemerintah itu berjalan sesuai realnya ya, nggak menyimpang ya. Semua kembali lagi untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk kepentingan mahasiswa. Ya, itu adalah yang kita butuhkan mahasiswa sekarang, itu yang 4 tadi itu ya. Jadi iron stock, agent of change, guardian of value, social control, dan moral force ya itu. Jadi kita eksplor lagi. Iya, betul. Tadi disinggung oleh Bapak bahwa generasi muda itu kan sebagai agent of change gitu kan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang generasi muda lagi, pasti ya kita ini sebagai mahasiswa adalah generasi mudanya ya Pak. Nah, gimana sih upaya mahasiswa dalam memberikan aksi nyata untuk bisa berkontribusi terhadap bela negara? Ya. Oke. Memang mahasiswa harus punya kontribusi nyata ya. Semua komponen anak bangsa dari presiden sampai petani itu harus punya rasa untuk membela negara, dalam arti menjalankan sesuai yang memang dia jalankan aktivitas dia. Nah, dalam aksi nyata mahasiswa itu mungkin nggak jauh ya pada umumnya. Aksi nyata yang harus dilakukan mahasiswa ya pasti harus belajar dengan baik. Itu belajar dengan baik, karena memang tugas utama adalah belajar dalam rangka untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Karena sumber di situ, maka di situ literasi kita perkuat ya dengan namanya membaca. Karena ini intinya di sini membaca itu memegang peran penting. Tentu membaca bukannya sekedar membaca, tapi ujung-ujungnya harus paham. Karena kita nggak mungkin paham kalau kita nggak baca. Bagaimana untuk paham? Ya banyak baca. Kalau sekali belum paham ya baca lagi sampai paham. Jadi sekarang mindset kita harus kita rubah, karena kita mahasiswa. Kita bukan hanya mengandalkan namanya hafalan, tapi pemahaman. Kalau hafal itu dengan lewat waktu detik aja lupa, tapi kalau pemahaman insya Allah sampai nanti lulus terjun di masyarakat, ilmu yang didapatkan di perguruan tinggi atau selama ini dipahami itu akan ingat terus. Itu yang memang itu tugasnya hal nyata yang harus dilakukan. Selain memang ada tugas-tugas lain, maunya mahasiswa, namanya tech center ini kan nyata yang bisa bermanfaat untuk mahasiswa, bermanfaat untuk prodi, bermanfaat untuk kampus. Ini hal nyata, maunya ada komunitas-komunitas, teman-teman mahasiswa aktif di organisasi, di hima, itu sebenarnya aksi nyata. Selain memang tugas utamanya adalah belajar, tapi tidak tutup kemungkinan karena gini. Pengalaman saya ya, memang kita nggak lepas namanya organisasi. Kalau ingin kita hebat, berkembang, mempunyai wawasan luas, mempunyai jiwa leadership, memang dimulai aktif di organisasi. Komunitas itu yang akan memandu kita, membuat kita itu tahu bagaimana sih mengelola suatu organisasi walaupun dari yang kecil. Ya, dulu saya aktif di sekolah, di perguruan tinggi, termasuk sampai sekarang pun saya aktif gitu. Ya, jadi ilmu yang kita dapatkan itu hanya bukannya sekedar teori, selesai enggak. Tapi ilmu yang bisa kita dapat selama kita belajar di perguruan tinggi itu bisa kita manfaatkan ilmu itu. Pokoknya saya mendapat ilmu manajemen ya. Tapi itu saya praktekkan dengan mendirikan lembaga. Alhamdulillah, lembaga yang saya dirikan ya dengan beberapa teman, kita manage dengan baik, dengan manajemen yang baik, kita jalankan fungsi manajemen yang baik dengan kepemimpinan yang baik, sehingga lembaga ini, terutama lembaga yang saya dirikan itu berkembang dengan baik dan bermanfaat dengan baik, sehingga lembaga ini contoh ya, saya ceritakan bukan bicara lain, sehingga lembaga yang saya dirikan di tahun 2018 itu masuk sebagai lembaga terhadap tingkat nasional di dalam bidang sosial. Belum bidang-bidang lain. Mungkin ini adalah salah satu motivasi atau mungkin inspirasi buat teman-teman mahasiswa. Jadi ilmu bukan hanya teori tapi bisa dipraktekkan kelak. Makanya itu harus benar-benar ilmu itu harus dipahami biar kelak itu bisa diaplikasikan. Kalau kita nggak paham, bagaimana mengaplikasikan? Kita nggak bisa mengandalkan namanya hafalan. Ya, karena kita udah walaupun memang perlu hafalan boleh, tapi nggak bisa mengandalkan dari situ. Tetap ujung-ujungnya kita harus paham, karena ilmu ini itu harus kita eksekusi, harus kita terapkan. Kita punya background ilmu ini, bagaimana memanage perusahaan, memanage organisasi dengan baik. Kita punya ilmu hukum, bagaimana nanti kelak kita bisa memahami peraturan yang ada. Kalau kita sebagai penegak hukum, tentu harus menjaga integritas, menjalankan tugas-tugas sebagai penegak hukum dengan baik. Nah itu tentu dengan konteks-konteks yang lain, ya itu yang bisa
kita explore lagi. Keren banget ya teman-teman penjelasan dari Bapak Haryono ini. Tapi apakah PKM yang dilakukan oleh mahasiswa itu juga merupakan salah satu bentuk dari upaya bela negara sendiri, Pak? Betul, itu betul sekali. PKM ya, pengabdian kepada masyarakat itu bentuk nyata dari bela negara dilakukan oleh mahasiswa. Tentu saya mendukung program perguruan tinggi, khususnya prodi akuntansi, ini yang melakukan program namanya PKM. Karena ilmu yang kita dapatkan itu bukan hanya diri sendiri, tapi bagaimana ilmu ini bisa kita berikan kepada masyarakat. Kalau ilmu makin kita berikan kan makin berkah. Jadi ilmu itu akan, kalau berkah, ilmu itu bermanfaat, sehingga ilmu itu akan menjaga diri kita sendiri gitu loh. Karena gini, kalau hubungan dengan motivasi ilmu, mengapa kita sharing ya? Maka saya mendukung apa? PKM itu kan berbagi ilmu itu. Iya, betul. Sebenarnya ilmu juga berbagi tenaga, pikiran, finansial kalau saya perhatikan ya. Alhamdulillah lembaga yang kami dirikan itu juga membantu prodi akuntansi, prodi manajemen, fasilitasi itu juga beberapa angkatan sudah, bahkan PKM dosen di lembaga kami gitu. Nah itu sangat positif gitu, karena itu berbagi ilmu dan ini menuntut mahasiswa itu menampilkan yang terbaik. Skill apa yang dimiliki oleh mahasiswa itu, bagaimana public speakingnya untuk sharing ke anak-anak yang notabene anak-anaknya bisa sekolah, SMP, SMA atau para santri. Nah ini memberikan contoh, menjadi role model bagi orang lain. Ini saya sangat belum mengenal PKM, karena di dalam PKM itu banyak ilmu yang didapatkan. Nanti kita explore lagi mengenai ilmu. Berarti selain dia bisa mendapatkan ilmunya, dia juga bisa mengeksekusi ilmu yang udah dipelajarin selama di kampus. Betul gitu ya Pak. Sekali. Dan dia juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat langsung. Betul. Karena kan pasti masyarakat juga kadang butuh saran atau butuh suatu inovasi yang baik bagi untuk mahasiswa gitu kan. Ya, sepakat itu. Menurut Bapak, untuk mahasiswa, terutama mahasiswa Unpad, apa pesan yang mau Bapak sampaikan terkait aksi bela negara untuk mahasiswa-mahasiswi di kampus kita yang tercinta ini, Pak? Tentu mahasiswa dituntut menjadi garda terdepan ya, sebagai punya contoh atau sebagai leader yang terbaik, khususnya mahasiswa Unpam. Di situ harus punya peran penting mahasiswa Unpam, ambil peran yang penting untuk kebaikan umat, untuk kebaikan minimal untuk kebaikan kampus. Maka di situ ciptakan prestasi, ya, gali kemampuan kita, ya, kelebihan kita, karena kita punya kekuatan itu. Kita tuh punya kekuatan, kita perkuat kekuatan itu, strength, kekuatan kita gali itu, dan explore apa yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa. Karena kalau kita pasif, kita nggak aktif, tentu pertama itu dasarnya ada semangat. Kalau kita semangat, itu bisa mengeksplor apa yang kita miliki dan ambil alih itu hal-hal yang baik, tampil di depan. Jangan malu, jangan pesimis, tapi hidup terus optimis. Masya Allah optimis, saya bisa. Kalau kita kadang saya bisa, insya Allah bisa. Jangan saya nggak bisa, ya pasti nggak bisa. Saya nggak mampu, ya saya nggak mampu, pasti bisa. Optimisme, tataplah masa depan dengan optimisme itu mahasiswa. Ya termasuk kita semua, gitu ya, termasuk saya juga harus optimis. Karena kalau kita nggak semangat, gimana kita mau optimis? Tetap update ya dengan perkembangan yang ada. Jangan sampai kita nggak update gitu. Karena perkembangan sekarang ilmu pengetahuan teknologi luar biasa pesat. Dan kita sekarang berita yang terjadi di luar negeri itu bisa kita jangkau. Makanya itu ambil ilmu-ilmu yang baik itu, ya, ambil kembangan ilmu itu dengan inovasi yang memang bermanfaat untuk orang lain. Jadi peran itu dibutuhkan mahasiswa untuk tampil di depan dan berani, ya itu. Seperti pertanyaan yang udah saya singgung sebelumnya mengenai yang tadi budaya luar negeri ya Pak, bahwa kita harus memfilter dan gak semuanya harus kita terima. Maksudnya adalah yang di sini harus kita terima adalah ilmu dari budaya luar negeri itu yang bermanfaat untuk kita sebagai bisa meningkatkan bela negara di negara kita sendiri. Seperti itu ya Pak. Nah, tapi karena masih banyak kadang mahasiswa yang suka malu menyatakan pendapat atau mungkin ketika saat dosen bertanya kayak gitu-gitu. Nah itu
gimana ya Pak caranya supaya mahasiswa ini tuh bisa menjadi pribadi yang istilahnya tuh berani mengungkapkan pendapat, apalagi kalau misalnya kita kaitkan dengan bela negara gitu. Iya. Nah, itulah memang kelemahan kita saat ini ya, apalagi di era generasi Z ini. Memang di sini ada pertama bicara motivasi ya. Motivasi itu ada motivasi di dua. Motivasi dari dalam dan motivasi di luar. Kalau motivasi dari dalam berarti itu motivasi dari yang bersangkutan, individu. Artinya gini ya, ada nggak semangat untuk belajar? Ada nggak semangat untuk bertanya? Ada nggak semangat untuk berkembang? Dan semangat-semangat lain. Nah, tentu ada motivasi yang lain. Itu dari lain, mungkin dari para dosen memberikan motivasi. Kalau motivasi dari dalam ada, dari luar ada, itu akan lebih kuat. Tapi yang memegang peranan penting adalah motivasi dari dalam. Memang ini para dosen juga memang punya tugas tambahan untuk memberikan motivasi. Paling nggak apa, mengawal, ya, mendorong, memberikan semangat mahasiswa supaya aktif di kelas itu. Ya, aktif dalam arti apa? Ya, kalau memang ada materi diberikan oleh para dosen belum paham, ya jangan diem, tanya. Harus aktif. Kembali lagi saya bilang mahasiswa harus kritis, harus tanya, ya tanya, nggak perlu tanya sama dosen gitu. Karena proses belajar mengajar itu kan dua arah. Enggak, dosen itu bukan hanya memberikan materi, tapi mahasiswa juga harus merespon, harus menggali. Makanya dosen ini juga dibekali memotivasi, karena mahasiswa punya karakter yang berbeda, punya apa ya? Punya style yang berbeda. Makanya di sini itu dosen punya peran penting. Makanya dosen itu bukan hanya menyampaikan ilmu ya, tapi juga mendidik, tapi juga memberikan motivasi. Ayo kita explore, kita memberikan motivasi mahasiswa supaya aktif. Makanya kita kadang-kadang saya juga berikan motivasi, yuk kalau teman-teman mahasiswa punya rezeki ikut pelatihan-pelatihan. Training yang paling dekat ikut public speaking lah. Karena kelemahan sekarang tuh kan public speaking, anak generasi Z itu malu bertanya. Padahal ini penting gitu loh. Atau mengeksplor, ya, mengembangkan lagi apa yang diterangkan oleh dosen, sehingga dia akan lebih kuat wawasan dia. Kalau nggak aktif, dan saya sebagai dosen senang kalau ada mahasiswa yang kritis. Karena apa? Saya tertantang. Saya harus meningkatkan skill kita juga itu sebagai dosen. Ya, tentu ini harus ada dua arah memang, ada dua arah. Jadi sebagai pengajar memang harus memberikan motivasi. Bagaimana ini nggak aktif, ya masih kan? Bagaimana untuk menjaga di ruangan itu harus aktif. Makanya sebelum mengajar memang harus buat suasana itu harus aman, nyaman gitu ya. Dan makanya pengalaman saya kalau masuk di kelas itu langsung jangan memberikan materi. Di situ masih dosen ya tentu mungkin cerita dulu atau memberikan permainan break ya speaking dan lain sebagainya. Setelah mahasiswa itu udah siap, udah fokus, baru masuk ke materi. Karena kalau langsung masuk materi biasanya belum connect. Nah, itu tugas para pengajar. Dan tentu mahasiswa juga memang dituntut mengikuti dengan baik, karena ada kan di berbagai kesempatan kadang-kadang diterangin masih pada ngobrol sendiri, diskusi sendiri. Padahal diskusi itu penting, tapi bukan antar mahasiswa. Kalau antar mahasiswa nanti kalau setelah dengan dosen aja. Sekarang ada dosen, udah diskusi sama dosen aja. Kalau bisa ditantang tuh, kasih pertanyaan sulit dosen itu. Biasanya pengen begitu. Ada mahasiswa yang kritis, aku punya gini, bagaimana saya bikin pertanyaan, dosen nggak bisa jawab gitu ya. Nah, itu tantangan tuh. Saya senang seperti itu. Tapi kalau nggak bisa jawab, ya kita banding dulu, jangan menjawab tapi salah, kan kasihan tuh. Nah, itu tantangan kita untuk update diri. Jadi sebagai pengajar harus selalu update. Seperti pedagang kan, itu kan kalau udah jualan barangnya kan habis. Nah, berarti kan harus beli lagi. Demikian juga sebagai pengajar itu juga harus beli apa? Beli ilmu. Harus apa? Update lagi, membaca, beli buku, membaca berita sana sini, sehingga dia akan menambah ilmu yang insya Allah bisa menghadapi apa yang nanti ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Harus tetap update. Ya.
Dan secara nggak langsung yang Bapak lakukan sekarang ini ya itu adalah salah satu upaya untuk meningkatin bela negara. Betul, ya Pak. iya, Karena kan bela negara nggak harus dikaitkan dengan sesuatu yang berbau politik atau Betul. berbau yang sesuatu tentang pasal-pasal atau undang-undang. Iya. Nah kayak gitu teman-teman, itu merupakan pertanyaan terakhir. Dan sekarang kita akan lanjut ke sesi Q&A nih Bapak. Ya, silakan. Oke, kira-kira ada nggak teman-teman yang mau bertanya di sesi Q&A bareng sama Bapak Haryono? Di sini Ya, silakan, nggak apa-apa. Pak, dingin dulu Pak. Ya, boleh. Iya. Ada iklan nih. Iya. Kita santai aja nggak apa-apa. pertanyaan pertama ya. Izin bertanya, kan sekarang lagi ramai dibicarakan soal hashtag kabur aja dulu. Nah, menurut tanggapan Bapak harusnya bagaimana? Iya. Baik, kabur aja ya gitu. Tapi jangan sampai nggak balik. Ya. Baik, ke teman-teman mahasiswa atas responnya. Tentu ini perlu kita respon dengan baik, ya. Tentu mengapa ada istilah hashtag kabur aja. Tentu ini ada yang melatar belakangi ya. Salah satunya mungkin ada kekecewaan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Mungkin sekarang banyaknya pengangguran, terus mungkin sedikitnya lapangan pekerjaan, terus kesulitan itu yang membuat sebagian masyarakat Indonesia atau generasi muda itu sulit untuk mencari pekerjaan, sehingga berpikirnya ya udah kita kabur aja cari pekerjaan di luar negeri gitu. Tapi bagus juga kalau memang tidak kabur dalam konteks positif untuk mencari mata pencarian, mencari pengalaman, ya silakan aja. Tapi tetap ingat tadi bela negara, tetap kita harus mencintai bangsa Indonesia. Karena apa? Kita lahir dan dibesarkan di Indonesia. Jiwa nasionalisme tetap ada. Kita silakan mau bekerja di luar negeri, silakan kabur. Tapi nanti pada waktu juga harus balik ke Indonesia, bangun Indonesia ini. Ya, jangan selama di luar negeri terus. Karena negara membutuhkan anak bangsa yang cerdas. Ingat di tahun berapa puluh yang tahun sekarang beliau udah lama. Habibie adalah orang yang hebat, orang yang cerdas dulu di Jerman. Dia itu orang hebat, kerja dia sama. Tapi negara membutuhkan panggil Pak Habibie untuk membangun, ya, untuk memberikan ilmunya kepada anak bangsa, untuk bangsa ini berkontribusi. Itu. Jadi kalau memang itu dalam konteks kabur positif untuk memperkuat pendidikan atau ini pekerjaan, meningkatkan skill, silakan aja. Tentu ini harus dibekali dulu ya. Makanya kita mau bekerja di luar negeri, tentu harus dilengkapi dulu kemampuan kita dulu. Bagaimana bahasanya, bagaimana skill kita. Karena kalau kita bekerja dengan bahasa, dengan skill, nanti sana akan jadi beban, bukan mendapat pekerjaan. Nanti bisa jadi gelandangan ini. Tuh, karena di luar negeri ini itu adalah memang kompetitornya lebih banyak lagi antar bangsa itu. Jadi ini bagi saya kalau mau kabur dalam arti positif untuk meningkatkan skill atau bekerja atau pendidikan silakan aja. Tapi pada waktunya harus kembali ke Indonesia dalam rangka untuk berbakti atau berkontribusi terhadap bangsa negara, karena kita punya konstitusi ya di pasal 3027 kita punya namanya harus menjalankan namanya bela negara. Kapan lagi kita mau berkontribusi terhadap bangsa negara kalau nggak sekarang gitu. Makanya jangan selama di luar negeri gitu, karena negara membutuhkan teman-teman semuanya. Betul. Ya, itu.
Berarti boleh aja nih teman-teman kalau misalnya emang teman-teman punya peluang mau kerja atau misalnya mau sekolah lagi di luar negeri, tapi ingat jangan lupa bahwa teman-teman juga sebagai bangsa yang baik harus kembali ke Indonesia dan jangan sampai melupakan jati dirinya teman-teman sebagai bangsa Indonesia, karena kan pastinya ketika kita sudah mendapatkan peluang tersebut, kita pasti sebagai bangsa yang baik ingin dong meningkatkan sistem pembangunan yang baik untuk negara kita sendiri, kayak gitu. Oke, ada lagi kah pertanyaannya? Ada dari Kak. Pertanyaannya itu, sekarang kan banyak banget anak muda yang suka posting dan menginfluence banyak orang tentang enaknya kerja di luar negeri. Nah, apakah kayak gitu sama saja kita mengesampingkan prinsip dari bela negara, Kak? Ya, tentu ini kita lihat konteksnya dulu ya. Kalau memang bekerja di luar negeri dengan baik, ya apa enak di sana ya, baik, tentu ya alhamdulillah ya. Tetapi dengan dia mendapatkan kesempatan bekerja dengan baik di sana, kan ini sebetulnya secara nggak langsung juga ada kontribusi di Indonesia juga, ya, terutama orang tua atau saudara ini kan akan dapat kontribusi, itu bisa mengirim uang ya, sudah mengirimkan sesuatu untuk orang tua, ini juga bagus dan saya mendukung karena bekerja di luar negeri kan banyak juga orang anak-anak kita atau teman-teman kita atau generasi muda yang bekerja di luar negeri, bahkan ada beberapa statement atau pengalaman sampaikan bahwa hidup di luar negeri itu enak, gajinya tinggi, sebenarnya relatif juga. Kalau memang gajinya pendapatan tinggi, juga biaya hidupnya juga tinggi. Betul. Sebetulnya tergantung kita menyikapi permasalahan yang ada. Kalau di Indonesia, bekerja di Indonesia itu maunya gaji rendah, tapi kan biaya hidupnya juga nggak terlalu tinggi seperti di luar negeri. Sebetulnya itu relatif sih, bagaimana kita menyikapi. Tapi yang pasti di Indonesia itu juga sangat penting. Makanya di sini kita ditantang bagaimana bukan mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan. Iya, menciptakan pekerjaan di sini gitu. Kalau kita bisa menciptakan pekerjaan, mengapa tidak harus mencari pekerjaan gitu? Apalagi peluang untuk menciptakan pekerjaan lebih banyak gitu. Makanya ini harus jadikan ide atau inspirasi atau cita-cita bagi semua generasi muda ya, atau para mahasiswa kelak bukan mencari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan sekecil apapun. Kalau mau menciptakan ke entrepreneurship, ke wirausahaan, silakan aja menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Bukankah kalau orang yang kaya itu jadi pengusaha? Ya, kan jelas itu ada pendapatan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Kalau mau ngambil yang untuk jadi karyawan, pegawai silakan aja, tapi pendapatnya udah tahu bulanan. Ya, ini adalah peluang. Jadi kita maunya mahasiswa kelak kalau lulus bukan harus menjadi karyawan, jadi pegawai, tapi ada peluang sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha hebat. Ini juga nggak kalah penting kontribusinya. Jadi sebenarnya tergantung kita cara menyikapi. Kalau di luar negeri hidupnya enak, gajinya tinggi, lebih nyaman dibanding Indonesia, ya monggo-monggo aja, silakan aja. Selama itu bisa menjaga diri, ya bisa mengembangkan skill. Kalau menurut yang bersangkutan itu enak, ya silakan aja. Tapi jiwa nasionalisme, ya bela negara tetap harus ada. Ya karena yakin nggak sama di luar negeri lah gitu ya. Suatu saat juga akan kembali, nggak mungkin nggak kangen sama orang tua. Ingat, orang tua nggak boleh dilupakan ya, karena suatu prestasi, karena suatu jabatan. Tapi kita harus meninggalkan orang tua, tetap harus kembali ke negeri Indonesia karena di sini ada orang tua, terutama orang tua yang masih ada, ya tetap ada. Jadi kembali lagi, bagaimana cara kita menyikapi, mau bekerja dengan baik di luar negeri, mau bekerja dengan baik di Indonesia, itu bagaimana kita aja menyikapi ya. Tuh. Karena tadi saya agak ketampar sedikit nih Pak, sama pas Bapak bilang banyak anak muda yang saat dia lulus itu kepikirannya adalah mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan gitu kan. Jadi ini yang mindset yang harus emang dirubah ya Pak. Jujur. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi Kak? Ada dari Risto. Gimana sih cara anak muda memanfaatkan sosial media sebagai bahasa bela?
Bagaimana? Bagaimana? Cara anak muda memanfaatkan sosial media sebagai bentuk rasa bela negara? Ya, jadi sebenarnya Udah pernah kita disinggung singgung ya. ya. Memang ya manfaatkan media sosial itu medsos itu secara bijak. Tentu sesuai dengan kompetensi kita, dengan skill kita, dengan keahlian kita ya. Maunya kita punya materi atau punya keahlian tertentu ya sampaikan aja lewat di media sosial. Tentu secara bijak, tentu materi-materi yang kita sampaikan itu materi yang bermanfaat untuk orang lainnya silahkan. Kalau itu mengedukasi, memberikan inspirasi ya silahkan, karena media sosial ini kalau nggak kita memberikan sayang. Betul. Ya coba kita ditantang untuk public speakingnya di media sosial. Anak-anak muda harus berani tampil di depan itu, harus berani menggunakan media sosial secara bijak. Yang penting di sini jangan melanggar namanya aturan hukum, ya, terus norma kesusilaan, keamanan negara jangan. Apa sih artinya mendapat like atau mendapat apresiasi, tapi kita mengorbankan kepentingan yang lebih besar hanya untuk kepentingan pribadi. Manfaatnya dengan baik. Ini adalah generasi yang memang generasi Z ini momennya, manfaatkan media sosial dengan sebaik. Ayo explore kemampuan kita, skill kita, tampilkan di media sosial dengan baik ya. Public speakingnya diperkuat dan explore kemampuan kita, inovasi kita kembangkan lagi, sehingga media sosial adalah sebagai sarana yang efektif dan bisa menjadi contoh dan menjadi teladan bagi mahasiswa atau generasi lain. Silahkan dieksplor kemampuan teman-teman mahasiswa melalui medsos. Oke, Ya. baik teman-teman. Sepertinya udah cukup ya dari penjelasan Bapak Haryono tentang gimana sih upaya anak muda itu dalam memanfaatkan sosial media, terutama dalam meningkatkan bela negara gitu. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Oke, Sobat Tech Center, itu dia penjelasan dari Bapak Haryono mengenai bela negara. Dapat disimpulkan bahwa bela negara merupakan upaya dari seluruh warga negara untuk menjaga kedaulatan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Bela negara penting dilakukan untuk menjaga negara dari ancaman yang mungkin terjadi dan bisa merusak keamanan negara. Diharapkan partisipasi dan perjuangan yang dilakukan seluruh warga negara untuk bisa memperkokoh pondasi ketahanan nasional yang tangguh. Hari ini kita sadar bahwa bela negara bukan cuma milik tentara. Ia milik kita semua sebagai mahasiswa, pelajar, pekerja, dan siapapun yang masih peduli dengan masa depan negeri ini. Bela negara hari ini tidak selalu soal peluru dan darah, tapi tentang karakter, konsistensi, dan keberanian memilih yang benar meski sendirian. Tentang menjaga integritas di tengah godaan, tentang menjaga budaya sendiri meski budaya luar makin menggoda. Dan tentang terus peduli bahkan saat semuanya baik-baik aja. Karena sejatinya negara ini akan tetap kuat selama kita masih punya hati yang terpaut pada tanah air. Terima kasih yang sudah ikut mendengarkan, dan semoga setelah ini bela negara tidak lagi jadi wacana, tapi menjadi contoh dan aksi yang nyata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Haryono yang udah mau berdiskusi dan meluangkan waktunya untuk kesini. Terima kasih banyak Bapak. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang udah ikut join nonton live Instagramnya Tech Center ya. Nah, saya pamit undur diri, dan apabila ada kesalahan baik kata saya mohon maaf. Terima kasih Bapak sekali lagi dan juga teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.